Tentang PLN yang menerapkan metode co-firing ya di PLT Eropa untuk mengurangi konsumsi batu bara begitu ya. Untuk membahas hal tersebut, saat ini kita sudah terhubung di line telepon bersama dengan Pak Lambok Renaldo Siregar, manajer PLN UPK Flores wilayah NTT. Selamat pagi Pak Lambok. Pagi Pak Rizwan. Iya, salam sehat Pak Lambok. Ya, salam sehat. Ini lagi di PLT Eropa? Benar sekali. Lagi di PLT Eropa, kita sedang dalam tahap proses uji coba co-firing PLT Eropa. Oke, nah berbicara soal metode co-firing ini mungkin bisa dijelaskan Pak Lambok. Apa sih metode co-firing itu Pak Lambok? Oh, metode co-firing itu kita mensubstitusi pemakaian batu bara kita dengan bahan bakar energi terbarukan, yaitu pellet biomass. Pellet biomass itu berasal dari daun-daun, ranting, pohon, dan sampah-sampah pertanian, limbah pertanian yang diolah sedemikian rupa sehingga dia memiliki karakter seperti batu bara. Oke. Untuk tahap pertama ini kita mensubstitusi 10% batu bara itu kita kurangi, kita ganti dengan pellet biomass. Oke. Ya. Berarti ini lebih ramah lingkungan nantinya begitu Pak Lambok ya? Ya, benar. Dan visi kita ke depannya harapan kita suatu saat nanti PLT Eropa ini 100% menggunakan biomass. Oke. Ini Ya. sudah dimulai sekarang ya? Sudah dimulai. Jadi kita sudah menyediakan sebanyak 20 ton pellet biomass. Memang saat ini untuk uji coba kita mendatangkan dari luar, dari Jepara, dari Bekasi, dari Banyuwangi. Tapi kita mengharapkan bahwa nanti program co-firing PLT Eropa ini bisa menjadi pendorong ekonomi daerah, di mana kita Flores ini kan sangat berlimpah potensi biomassnya. Ya. Kita lihat bagaimana petani, masyarakat kita kalau bertani itu kadang-kadang kan bakar semak-semak. Ya. Suatu saat ke depannya kita harapkan itu semak itu jangan dibakar, tapi diolah dan PLN akan membeli dari masyarakat. Oke. Sehingga penyediaan energi itu bisa kita supply dari daerah Flores sendiri untuk mencapai kemandirian energi. Oke, artinya masyarakat juga nantinya diberdayakan begitu Pak Lambok. Benar sekali, benar sekali. Oke. Jadi secara sederhananya visi kita dalam co-firing ini dalam satu kalimat sederhana adalah mewujudkan kemandirian energi yang berbasis energi terbarukan dan bertumpu pada sumber daya lokal. Oke, baik. Pak Lambok, ini uji cobanya tanggal berapa Pak Lambok? Ini sekuensinya sudah kita mulai hari ini sampai besok hari Selasa. Oke, sampai hari Selasa ya. Iya, benar. Untuk tahap pertamanya ini 10% begitu ya pengurangan 10%, batu bara. benar. Kemudian ini rencananya targetnya ini sampai kapan nanti bisa sampai 100% pengurangan batu baranya Pak Lambok? Untuk tahun ini kita bertahap, kalau 10% sudah kita evaluasi, kita akan kaji lagi untuk naik ke 20% dan 30%. Oke, ini menurut informasi kabar yang kami terima begitu Pak Lambok ya, ada warga yang di Eropa yang mengeluhkan adanya limbah batu bara begitu di sana yang dampaknya terhadap lingkungan di Eropa begitu. Ini bisa dikurangi begitu setelah adanya nanti co-firing begitu ya Pak Lambok ya? Sudah pasti, dan juga kita juga sudah merencanakan untuk sinergi antara PLN dan pemerintah daerah Kabupaten ND untuk memanfaatkan pada ini untuk pembangunan daerah. Oke. Iya. Oke, untuk komunikasi dengan masyarakat setempat nanti bagaimana Pak Lambok? Sudah dibangun sejauh ini? Saat ini sudah kita komunikasi, tentu kita akan melakukan bertahap. Pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah capacity building. Jadi bagaimana melakukan pelatihan dari mulai daerah-daerah di sekeliling Eropa. Diharapkan nanti potensi ini sudah menjadi bagian dari masyarakat kita, minimal di sekitar PLT Eropa, dan mungkin dan diharapkan segera nanti bertahap ke masyarakat, ke desa-desa yang lain. Kemudian bagaimana respon dari masyarakat di
di sekitaran PLT Eropa, Pak Lambok? Ya, untuk saat ini karena mungkin co-firing masih baru ya, memang masih bertanya pellet biomass itu apa sih? Memang nanti kita akan bertahap untuk bisa menjelaskan lebih gampang seperti apa, dan itu memang usaha upaya kita untuk di target kita di PI 4 tahun 2020 ini. Oke, nanti akan ada pendampingan begitu ya untuk warga masyarakat nanti ya? Jelas sudah akan ada pendampingan, dan kita juga disupport oleh Komstoara. Komstoara ini NGO yang memang mereka sangat concern dengan lingkungan. Jadi pellet biomass ini bukan baru saja dibangun sebenarnya. Ini sudah lama dari tahun 2015, tapi di Klungkung Bali bidangnya, dan di sana memang sudah sangat mature ya, sudah sangat dikuasai, dan diharapkan kemampuan ini kita bawa ke POIS. Begitu Pak Rizwan. Nanti tenaga ahlinya ini akan didatangkan dari mana nih Pak Lambok? Nanti akan didatangkan dari Jakarta. Untuk proyeksi kita, nanti pusat pelatihannya selain di PLT Eropa juga di SMK Negeri 2 Komodo. Dan ini memang sudah kami persiapkan. Saya sudah menandatangani MOU dengan SMK Negeri 2 Komodo di Labuan Bajo untuk kerjasama peningkatan kualitas pendidikan, penyediaan sarana pelatihan, dan pengembangan energi terbarukan. Baik. Berbicara soal pilot biomass ini, keunggulannya apa saja? Kemudian ada nih Pak Lambok kelemahan dari pilot biomass ini? Tentu ada kelemahannya. Kalau pellet biomass ini nilai kalornya itu lebih rendah dari batu bara. Tapi kita juga harus melihat kelebihannya. Kan polusinya biomass ini karena dia energi green itu zero. Nah, itu yang harus kita pertimbangkan. Artinya baik untuk lingkungan gitu ya Pak Lambok? Benar sekali, dan juga baik untuk ekonomi masyarakat. Kalau kita menggunakan batu bara, itu benefitnya kan ke perusahaan batu bara, toh? Bagaimana kalau seandainya kita berandai-andai saja seluruh bahan bakar PLT Eropa ini disediakan oleh masyarakat Flores? Kan itu sangat mendorong perekonomian kita. Baik. Pak Lambok, terakhir nih, apa yang ingin disampaikan kepada warga masyarakat Kabupaten ND khususnya terkait dengan rencana metode co-firing ini, Pak Lambok? Sederhana saja, sebenarnya dalam pembangunan ini masalah keberpihakan, toh? Iya, kepada Bapak Bupati, kepada seluruh komponen-komponen daerah, bagaimana keberpihakan kita? Apakah kita berpihak kepada masyarakat kita? Apakah kita berpihak kepada pihak swasta? Bukan kita belum benci pihak swasta, tapi coba kita membantu masyarakat kita untuk keluar dari garis kemiskinan, untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dan mudah-mudahan program co-firing ini bisa menjadi jalan untuk solusi untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Pertanyaannya memang kepada kita adalah kepada siapa kita berpihak. Saya menyatakan saya berpihak kepada saudara-saudara saya, masyarakat Flores. Selain untuk peningkatan ekonomi, nantinya masyarakat juga tidak perlu khawatir lagi dengan adanya pencemaran lingkungan, begitu Pak Lambok ya? Ya, itu adalah solusi yang kita harapkan. Baik. Untuk masyarakat sendiri nih yang mungkin tertarik nantinya dengan metode co-firing ini, kemudian dengan pilot biomass ini, ada yang ingin disampaikan Pak Lambok? Untuk saat ini kita sedang merencanakan untuk tour demo bagaimana, artinya kita akan menunjukkan bagaimana pellet biomass ini bisa mencukupi energi kita, baik itu untuk kelistrikan juga untuk rumah tangga. Rencananya mungkin di bulan depan kita akan melakukan tour dari Labuan Bajo ke Ropak sampai ke ND. Dan mudah-mudahan nanti RRI masih mau meliput Pak Rizwan ya. Siap. Nanti kami tunggu informasi selanjutnya Pak Lambok ya. Baik Pak Rizwan, terima kasih. Terima kasih Pak Lambok, selamat beraktivitas kembali, salam sehat. Terima kasih, salam sehat Pak Rizwan.
Ya, pendengar, baru saja bersama kami Lambok Renaldo Siregar, manajer PLN UPK Flores wilayah NTT, yang sudah menyampaikan tadi rencana PLT Eropa ini.